Perkenalkan, saya Dr. Amel yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan keluhan yang Ibu ajukan tadi, saya perlu melakukan pemeriksaan pada alat kelamin Ibu. Pemeriksaan ini nantinya mengharuskan saya untuk melihat, meraba, dan nantinya akan memasukkan alat ke dalam kelamin Ibu. Nah, mungkin akan menimbulkan sedikit rasa sakit, namun saya akan meminimalisirnya sesuai dengan prosedur. Apakah Ibu bersedia? Iya, dokter. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, ada baiknya Ibu boleh ke toilet sebentar ya untuk buang air agar nantinya tidak terjadi kesalahan pada saat diagnosis. Baik, dokter. Baik, silakan di sana toiletnya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan pasien untuk berbaring dengan posisi litotomi. Ibu boleh tolong berbaring ya, kakinya dikangkangkan. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat dan mengatur pencahayaan. Baik, lalu selanjutnya kita akan melakukan prosedur cuci tangan sesuai dengan WHO. Lalu setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan secara aseptik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada organ genitalia eksterna. Nah, di sini pemeriksa duduk di antara tungkai pasien. Lalu kita inspeksi bagian mons veneris. Di sini tidak terdapat adanya lesi atau pembekakan. Lalu kita lihat pada rambut pubis. Di sini polanya normal dan tidak terdapat kutu pubis. Lalu kita lihat juga pada kulit vulva. Di sini tidak terdapat adanya kemerahan, ekskoriasi, massa, likoplakia, ataupun pigmentasi. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi. Ibu jika ada nyeri tekan boleh beritahu saya ya. Nah, di sini tidak terdapat adanya nyeri tekan. Lalu setelah itu kita memberitahukan pasien bahwa kita akan membuka kedua labia. Ibu mohon maaf ya, saya akan membuka vaginanya. Di sini kita lihat tidak terdapat adanya lesi, peradangan, ulcerasi, pengeluaran sekret, parut, kutil, trauma, bengkak. Juga tidak terdapat perubahan atrofik ataupun massa pada bagian dalam vagina. Lalu selanjutnya kita melihat pada bagian klitoris. Nah, di sini ukurannya normal yaitu 3-4 mm dan tidak terdapat adanya lesi. Lalu selanjutnya kita melihat himen. Nah, di sini pada pasien terdapat adanya himen dan gambaran himennya juga normal. Lalu setelah itu kita menginspeksi bagian meatus uretra eksterna. Di sini tidak terdapat adanya pus ataupun peradangan. Lalu setelah itu kita akan mempalpasi kelenjar Bartholin. Ibu jika terdapat nyeri tekan beritahu saya ya. Nah, di sini juga tidak terdapat nyeri tekan pada pasien dan tidak terdapat pembekakan ataupun pus. Lalu setelah itu kita inspeksi pada bagian perineum dan anus. Di sini tidak terdapat adanya massa maupun hemoroid. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan relaksasi pelvis. Kita menyuruh pasien untuk batuk atau mengejan. Ibu boleh tolong batuk. Baik, tidak ditemukan adanya rektokel, sistokel ataupun penyemprotan urin pada pasien. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan spekulum. Nah, di sini kita duduk di antara kedua tungkai pasien, lalu kita ambil spekulum. Lalu kita memberitahukan kepada pasien, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat ke dalam kelamin Ibu ya. Lalu kita memisahkan kedua labia dengan kedua jari. Lalu dengan tangan kanan kita memasukkan spekulum secara miring yang masih tertutup secara perlahan-lahan ke dalam introitus di atas jari-jari tangan kiri. Lalu setelah itu kita putar, lalu kita buka, setelah itu kita kunci. Nah, setelah itu kita perhatikan pada bagian serviks. Di sini tidak terdapat adanya sekret, eritema, erosi, ulcerasi, leukoplakia ataupun massa. Lalu di sini juga bentuk dari orifisium eksterna cervisisnya juga normal dan warna serviks juga normal. Lalu setelah itu kita melihat bagian dinding vagina. Nah, di sini juga tidak terdapat adanya massa, laserasi, leukoplakia, dan permukaan dinding vagina juga normal serta tidak ada nyeri tekan pada pasien. Lalu setelah itu kita
akan mengeluarkan sebelum. Kita buka. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam atau vagina toucher. Di sini pemeriksa berdiri di antara dua tungkai pasien. Lalu setelah itu kita memberitahukan pasien bahwa kita akan segera melakukan pemeriksaan dalam. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam vagina ibu ya. Lalu setelah itu kita membuka labia yang lebar. Lalu dengan jari telunjuk dan jari tengah kita masukkan secara vertikal ke dalam vagina. Lalu kita lakukan penekanan ke bawah perineum. Dan dengan jari keempat dan kelima difleksikan. Lalu setelah itu tangan kiri kita letakkan di atas abdomen. Lalu setelah itu tangan kanan di dalam vagina mengangkat organ-organ pelvis ke atas pelvis dan menstabilkannya. Lalu setelah itu kita akan mempalpasi serviks dan corpus uterus. Ibu, di sini saya akan melakukan perabaan pada dinding rahim ibu ya, pada mulut rahim ibu. Baik, di sini konsistensinya normal. Selanjutnya kita akan menggerakkan serviks ke berbagai arah. Ibu jika merasa sakit boleh beritahu saya ya. Nah, di sini tidak terdapat keterbatasan pada saat digerakkan dan tidak adanya nyeri tekan pada pasien. Lalu setelah itu kita mempalpasi corpus uterus. Nah, di sini posisinya normal, ukurannya juga normal, bentuk dan konsistensinya juga normal, serta mobilitasnya juga normal. Nah, di sini ibu jika sakit beritahu saya ya. Di sini tidak terdapat nyeri tekan pada pasien dan tidak juga teraba ketidakteraturan dan tidak terdapat keterbatasan pada saat digerakkan. Setelah itu kita akan melakukan palpasi aneksa. Di sini kita melakukan palpasi di aneksa kanan dan aneksa kiri. Nah, di sini ukurannya normal, bentuk dan konsistensi serta mobilitasnya juga normal dan tidak terdapat nyeri tekan pada pasien. Lalu setelah itu kita akan mempalpasi cavum Douglas. Ibu jika sakit beritahu saya ya. Nah, di sini juga tidak terdapat nyeri tekan dan tidak terdapat adanya nodularitas. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi rektovaginal. Ibu, di sini saya akan melakukan palpasi pada rektum dan vagina ibu ya. Lalu setelah itu tangan kanan masih di dalam vagina, kita tarik keluar sedikit. Lalu jari tengah secara perlahan kita masukkan ke dalam rektum. Lalu setelah itu kita meraba untuk mencari nyeri tekan. Nah, di sini ibu jika sakit beritahu saya ya. Di sini tidak terdapat adanya nyeri tekan, masanya juga tidak ada dan tidak terdapat ketidakteraturan di dalam rektum. Lalu setelah itu kita telah selesai. Baik ibu, di sini saya akan mengeluarkan tangan saya ya. Baik, lalu kita perhatikan pada handscoon di sini tidak terdapat adanya sekret ataupun darah dan pemeriksaan telah selesai kita lakukan. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Berdasarkan pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, tidak didapatkan adanya kelainan pada organ-organ kelamin ibu. Namun jika kedepannya ibu mengalami keluhan lagi, ibu boleh datang kembali ke saya ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih kembali ibu.